Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Insight Berkawah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang timnas Argentina melawan Palestina dan timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina dan hasil kaca. Sebelum kita memulai acara, siapkan kopimu and enjoy the moment. Jadi hasil kaca ini dari data yang telah dihimpun di Cina itu sendiri ada namanya 996. Kemudian di Jepang juga ada yang namanya istilahnya karoshi. Salah satu contoh korban dari karoshi adalah Miwasado, yang mana dia lembur bekerja selama 159 jam. Kemudian hasil kaca ini tidak hanya dialami oleh para pekerja formal, tetapi pekerja non formal juga mengalami budaya hasil kaca ini. Jadi pekerja non formal itu disebut juga sebagai freelance atau disebut juga sebagai gig ekonomi. Baik, untuk pertanyaan pertama, silakan Laga, ada yang ingin disampaikan? Apa? Bola dulu boleh lah, bola dulu ya. Yes. Ini kan lagi seru-serunya nih ya. Sekarang tanggal 16. Kemarin Indonesia lawan Palestina, alhamdulillah nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Berarti kan bagus lah gitu kan. Yang penting ada kita terjalin silaturahim, sportivitas 0-0 kemarin kan. Ini 0-0 di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Terus menurut Laga apa hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari timnas ini melawan Palestina? Mengingat ini kan sebenarnya bukan hanya sebatas permainan, akan tetapi ini itu lebih kepada ada semacam sejarah sejarah di antara keduanya gitu. Jadi kalau dari sudut pandang filosofi atau akidah filsafat bagaimana? Ini ya, kalau misalnya dari sejarah dari awal memang Indonesia itu selalu menganggap bahwasanya Palestina itu adalah sebuah negara, ya kan. Dari sini kita terus mensupport gitu atas kemerdekaan mereka. Dari mana ya, mengakui akan kedaulatan gitu. Kalau dilihat dari sejarahnya dan sampai sekarang, Indonesia selalu berada di kubu yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau misalnya sebenarnya nih Palestina ini dia hampir di seluruh dunia ini mendukung kedaulatan atau kemerdekaan. Tapi ya gitu, masih ada blok Eropa dan Amerika, jadi susah gitu. Meskipun 80% ke atas itu menunjukkan lebih mendukung kedaulatan Palestina kayak gitu. Tapi dari sini Indonesia tetap gitu mendukung bahwasanya dari dulu sampai sekarang mendukung bahwasanya Palestina adalah sebuah negara yang diakui seperti itu. Ya, dan apabila kita melihat sejarah juga kan sebenarnya Palestina adalah negara awal-awal yang menerima kemerdekaan Indonesia ya. Jadi ya, kita sebagai bangsa Indonesia juga patut untuk menghormati dan menyayangi negara Palestina berikut warganya juga ya. Selanjutnya dikabarkan juga dari berita yang telah ada gitu ya, yang telah dikabarkan oleh banyak media bahwa Messi ini sepertinya tidak hadir di Indonesia gitu. Nah, Laga sebagai penikmat sepak bola menganggapnya gimana? Senang atau sedih? Kalau dari perspektif pribadi ya biasa aja, soalnya saya bukan pendukung Messi ya kan. Tapi kalau misal dari perspektif di masyarakat, mulai dari kayak sosial dan sebagainya, mungkin itu agak disayangkan.
Karena kalau misalnya Messi ada, mungkin lebih meriah lagi, lebih menghidupkan lagi, entah itu dari segi ekonomi atau dari segi yang lain. Ya cukup disayangkan sih kalau menurut saya kalau Messi nggak ikut hadir gitu, di tanggal 19 besok. Ya, semoga nanti ya ada jalan terbaiknya lah gitu loh. Jadi datang ataupun tidak datang ya kita menikmati pertandingannya aja gitu. Oh, iya. Harus soalnya Ya. sebagai Indonesia kan udah jarang-jarang gitu kan ketemu orang klub yang gede, apalagi ini juara dunia, juara Piala Dunia tahun 2022 kemarin. Ya kayak gitu. Ya, baik. Kesempatan langka. Ya, kesempatan langka ya. Jadi kemudian juga kalau yang saya pikirkan juga bahwa pertandingan ini tuh mengajarkan kita hikmah untuk senantiasa bekerja keras gitu ya, entah itu di pertandingan ataupun di setelah pertandingan. Kita sebagai penonton juga bisa mengambil hikmah dari pertandingan ini itu bahwa kita harus senantiasa untuk berusaha, bekerja keras dan jangan lupa berdoa sehingga apa yang kita lakukan itu lebih bermakna dan lebih baik gitu ya. Baik, sekarang kita membahas tentang hustle culture. Jadi hustle culture ini yang pertama silakan ada yang disampaikan tentang hustle culture. Hustle culture ini ya baru muncul di era 1970-an dikemukakan. Ini apa itu hustle culture ya? Itu keadaan di mana seseorang itu bekerja sangat keras, yang dimana itu saking kerasnya itu bisa menjadi pola hidup atau lebih ke ya seperti itu gaya hidup dengan bekerja keras. Itu. Ya, saya tambahkan juga bahwa hustle culture ini itu dari segi bahasa berarti hustle itu energik dan culture ini berarti kultur. Tetapi ketika diistilahkan ataupun diartikan, hustle culture ini berarti ya tadi yang Laga sebutkan, jadi suatu kultur atau budaya yang over dalam melakukan pekerjaan. Jadi hustle culture ini juga ada yang menyebut juga sebagai workaholic gitu ya. Jadi orang yang menuhankan pekerjaan dan melupakan hal-hal lain gitu. Dia melupakan kesehatan, kemudian melupakan work life balance gitu ya. Seperti itu. Nah, saya ulang kemudian juga kan di Cina juga ada sebutannya 996, kemudian di Jepang juga ada sebutannya sebagai karoshi, dan ini sudah berlangsung sejak lama gitu. Kemudian hustle culture ini juga menimpa para pekerja di sektor formal dan sektor non formal. Jadi dua sektor ini sebenarnya sama-sama rentan terkena hustle culture ini gitu ya. Jadi tidak mesti orang yang di bidang sektor formal aja yang kena hustle culture, tapi orang juga yang justru di bidang sektor non formal atau freelance atau gig ekonomi itu juga rentan terhadap hustle culture ya. Baik, kemudian silakan ada yang disampaikan lagi. Hustle culture ini kan ya dia itu gaya hidup atau membuat diri kita, diri seseorang itu untuk selalu bekerja dengan keras sampai dia menjadikan itu ada sebuah pola hidup. Kalau kata saya itu
bisa dikatakan positif, bisa dikatakan negatif. Ketika dia bekerja keras itu berarti positif. Ketika dia menjadi toxic apa sih namanya, lebih ke toxic hustle culture, atau dia sampai nggak tahu batas-batas butuh istirahat dan sebagainya, itu malah yang jadi untuk negatif dari situ. Kalau misalnya dari segi meningkatkan produktivitas kayaknya bagus, tapi kalau misalnya sampai dari ke toxic, nah itu yang salah. Ya, kemudian dari banyak penyebab yang lain juga, hasil kerja juga disebabkan oleh seseorang yang ingin terlihat keren dan ingin terlihat sukses gitu kan. Padahal sebenarnya segala sesuatu tergantung niat kita. Kalau kita misalkan berniat baik, insya Allah hasilnya baik. Tetapi kalau kita niatnya cuma hanya ingin terlihat, itu kita akan mendapatkan itunya aja gitu. Padahal kan sebenarnya kita semua tuh ingin juga terlihat keren, ingin juga terlihat sukses gitu kan. Tapi belum tentu hasilnya jadi keren atau jadi sukses gitu kan. Itu kan kembali lagi ke niat kita, apakah kita hanya ingin niat cuma terlihat atau kita ingin niatnya emang benar-benar keren dan benar-benar sukses gitu kan. Makanya di dalam Islam sendiri innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niat. Jadi kalau kita manusia itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau misalkan ia niatnya sesuatu A, misalkan dia akan mendapatkan sesuatu A. Tetapi kalau misalkan dia niatkan sesuatu B, misalkan dia akan mendapatkan sesuatu yang B. Jadi kalau saya pikir bahwa kalau ingin keren dan ingin sukses tidak perlu ingin terlihat, tapi jadilah yang benar-benar keren dan benar-benar sukses gitu kayak seperti itu. Kemudian juga penyebab lainnya dari sebab dari hasil culture ini juga salah satunya yaitu tentang atensi. Jadi orang banyak sekali ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, sehingga dia tuh berperilaku seolah-olah dia itu bekerja, tetapi sebenarnya dia itu hanya ingin terlihat atensinya aja gitu. Jadi dan akhirnya melupakan kesehatannya, melupakan keseimbangan hidupnya, seperti itu ya. Makanya kalau saya pribadi tuh mikir juga gitu, kalaulah diam bisa membuat kita lebih nyaman, kenapa kita tidak diam saja gitu, daripada kita ingin mendapatkan atensi orang lain kan gitu. Makanya saya mikir juga, kalaulah saya bisa diam untuk bisa membuat hidup saya nyaman, kenapa saya perlu atensi orang lain kan, seperti itu ya. Tetapi kan tidak semua tidak semua diam itu memecahkan masalah. Ada juga yang kita harus show off untuk menyelesaikan masalah ya. Contohnya orang jualan, orang berdakwah itu kan harus show off, harus bilang gitu loh bahwa dia jualan, bahwa dia berdakwah, memberikan dakwah gitu loh. Kalau dia diam, siapa kan yang mau beli gitu, siapa yang mau ikut dakwahnya gitu ya. Jadi sebenarnya perlu pertimbangan juga ya bagi kita untuk apakah ini pantas untuk dikeluarkan atau diperlihatkan, dan apakah ini tidak pantas untuk diperlihatkan atau dikeluarkan gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat atensi orang lain atau perhatian orang lain, harus ditimbang dulu kemaslahatannya. Kalaulah misalkan ini kita misalkan show off, oh ini lebih maslahat, ya udah kita
show off aja gitu ya, perlihatkan aja. Tapi kalau lah misalkan kita ini kita show off, kita perlihatkan tapi cuman ingin atensi aja, perhatian aja, kan itu jadinya mudorot. Kalau lah melahirkan kejelekan, ngapain kita lakukan ya gitu. Jadi sebelum kita membuat atensi, kita harus berpikir dulu apakah ini lebih mendatangkan kebaikan atau lebih mendatangkan keburukan. Jadi atensi ini kadang-kadang bisa menjadi positif atau bisa menjadi negatif ya, tergantung seseorangnya gitu ya. Nah, karena emang atensi ini sangat penting, karena dari banyak penelitian atau studi juga dikatakan, contohnya oleh salah satu psikolog di Indonesia, bahwa kultur ataupun kebiasaan orang-orang zaman sekarang itu kan update story, update status, update postingan, yang mana seakan-akan dalam tanda kutip itu haus akan atensi gitu ya. Nah, maka dari itu kesimpulan tadi yang saya omongkan ini, kita harus bijak lagi, kita harus memberikan atensi ini, apakah atensi ini baik atau apakah atensi ini buruk, seperti itu sih. Nah, sekarang Laga, penyebab dari hustle culture ini dari Laga sendiri yang belum tersampaikan? Silakan. Hustle culture ini kan sangat booming pertama-tamanya itu di era 70-an. Ketika itu melihat dari perindustrian, perekonomian waktu itu emang masa transisi ya kan? Mulai dari di Jepang, habis itu di Amerika, habis itu di Cina, itu menyebabkan seseorang secara berombong banyak itu meningkatkan peradaban yang sebelumnya itu di era perang dan sebagainya, mulai ini lemah perekonomian, itu meningkatkan status atau perekonomian negara atau perekonomian suatu kawasan. Nah, untuk sekarang di zaman sekarang itu penyebab yang paling pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup itu dari mana kita melihat sekarang dunia ini dikendalikan oleh sosial media. Setiap orang mempunyai sosial media masing-masing, ya kan? Ini yang membuat seseorang itu selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, itu mungkin lebih ke bukan faktor utama ya, tapi kebanyakan faktor itu didorong oleh sosial media. Melihat, kok bisa ya orang bisa secepat itu kaya, kok bisa ya, ternyata enak ya kalau hidup dengan banyak. Nah, dari situ mereka mempunyai ambisi dan bagaimana cara mendapatkannya, seperti itu. Nah, yang kedua itu bukan cuma dari sosial media, tapi dimana seseorang itu tidak terlalu memperdulikan dirinya sendiri. Nah, cuman terfokus pada goals. Nah, itu yang gampang. Makanya itu tadi disebutkan bahwasanya ada hasil culture itu kemungkinan berdua, baik dan buruk. Yang buruknya ini yang paling ya itu mic-nya tolong nyalain Laga mic-nya mati. Halo Laga, mic-nya mati. Ya mati, masih lama hidup selamanya, adalah akhirat saat kamu mati besok. Nah, ada juga di Buddha menyebutkan bahwasanya hidup adalah, kalau misalnya ada orang hidup itu penuh kebahagiaan, tapi kalau kata Buddha hidup adalah penderitaan. Nah, kan banyak tuh model kayak gitu. Dari situ orang akan timbul,
emang manusia itu butuh namanya penderitaan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, ini bagus, tapi yang salahnya bagaimana orang itu sampai lupa dengan kebahagiaan dia sendiri seperti itu. Kalau misalnya penyebab yang faktor yang banyak ya, kalau misalnya selain itu banyak, tapi secara garis besar di situ seperti itu. Iya, kemudian juga pertanyaannya, apakah orang sukses itu nggak pernah istirahat? Apakah orang sukses itu nggak pernah liburan gitu ya? Justru orang yang sukses itu adalah dia yang tahu tentang kemampuannya gitu ya. Orang sukses adalah dia yang tahu tentang emosionalnya gitu loh. Kapan dia ngantuk, kapan dia semangat, kapan dia lebih peka terhadap dirinya sendiri kan gitu. Jadi orang sukses adalah dia yang tahu kapan ini bagus untuk dijalankan, ini gagal deh kayaknya dijalankan, kan seperti itu ya. Jadi mungkin hustle culture bukan melulu sebagai jawaban apabila seseorang untuk sukses gitu ya. Jadi bisa jadi seseorang itu sukses karena dia lebih bisa melihat dirinya sendiri dan lebih peka terhadap dirinya sendiri. Kalaulah misalkan dia mencoba A, ini A salah, kemudian dia mencoba B, ini B baru benar. Nah itu bisa jadi opsi gitu ya. Jadi tidak hustle culture itu tidak ataupun bekerja keras itu tidak melulu jawaban apabila kita ingin sukses gitu ya. Terkadang kita bisa sukses karena kita bisa melihat diri kita sendiri ya, seperti itu. Nah kemudian hustle culture ini juga salah satu penanganannya ya. Kalau berbicara tentang penanganan dari hustle culture ataupun penanganan dari seseorang yang sudah memiliki kultur jelek seperti ini, yaitu salah satunya dengan ibadah ya. Jadi ketika kita melakukan ibadah dengan baik, itu akan dari salah satu penelitian atau studi dikatakan bahwa itu meningkatkan berbagai hormonal yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi dengan ibadah yang baik, ibadah yang hikmat, itu dapat meningkatkan kesehatan jiwa dan raga kita gitu ya. Kemudian juga kalaulah misalkan kita ketika bekerja keras belum bisa mendapatkan hasil yang baik, maka jawaban salah satunya yaitu tentang bagaimana kita qanaah ya, ataupun merasa dirinya cukup. Jadi kan qanaah itu diartikan sebagai rodiya bima qusima. Jadi ridho dengan apa yang diberikan kepadanya gitu ya. Jadi usaha sudah, kemudian doa sudah, ya sisanya tinggal ridho gitu ya. Walaupun belum mendapatkan hasil yang baik. Toh kalau misalkan mendapatkan hasil yang baik ya alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan belum mendapatkan hasil yang baik ya alhamdulillah juga ya. Jadi mau mendapatkan hasil yang baik kita ridho, mau mendapatkan hasil yang jelek atau yang buruk kita juga ridho gitu ya. Jadi salah satu penanganannya gitu ya, bisa dengan ibadah, kemudian bisa dengan qanaah atau ridho itu tadi ya. Ya menurut Laga apa sih penanganan yang baik apabila seseorang telah jatuh terhadap kultur yang ini gitu ya? Untuk hustle culture ya, hustle culture sorry. Atau dari segi filosofinya ada yang belum disampaikan tentang hustle culture ini? Oke. Sambil ini ya, sambil di situ. Apa menangani ini? Kalau misalnya ini berdampak negatif atau dilihat terlalu berlebihan, stop
untuk membandingkan diri dengan orang lain pertama. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya goal, punya kebahagiaan sendiri. Ya kan, belum tentu orang yang kamu lihat ternyata orang lain yang lihat kamu, hidupnya sempurna. Ternyata hidupnya itu lebih baik orang yang biasa-biasa aja. Tapi dibalik itu dia sangat bahagia. Itu pertama. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, itu cari kegiatan selain dari kerjaan, entah itu hobi, entah itu sekedar healing, traveling atau yang lain sebagainya, seperti itu. Habis itu yang ketiga, cari tahu batasan diri, ya kan. Kalau apa nggak sih 20 tahun ke depan? Ini terlalu memaksakan nggak sih? Kita bertanya gitu kepada diri kita, apakah kita sanggup? Kenali diri sendiri. Ya, soalnya manusia kan punya limit ya. Manusia tuh punya limit. Iya, manusia punya limit gitu. Tapi dari situ jangan sampai kita ketergantungan sama limit. Limitnya nih udah, jangan sampai gitu. Jadi limit ini buat kita kan tahu sebuah misteri, kita akan mati di mana dan kita akan berhenti garis finish di mana. Yang penting kita selalu berusaha, ya kan, selalu menikmati momen-momen itu. Itu. Habis itu selalu mengusahakan diri untuk beristirahat atau menikmati kehidupan. Karena kehidupan itu bukan cuma ketika kita bekerja atau bukan cuma ketika kita bersantai. Ada orang bahkan kayak gini, orang santai dikiranya enak ya, dia itu santai istirahat. Iya, kita orang mikir orang yang paling santai orang yang nggak pernah ngapain salah. Itu malah bikin capeknya double, ya kan. Dia bingung, ini nggak ngapain ya, seperti itu. Nah, dari sini kita mengistirahatkan diri atau membuat diri kita menjadi bahagia. Nah, kira bahagia itu seperti apa? Momen dari kehidupan kita lalui dengan mental yang seperti yang selalu bahagia. Ya. Baik, ada lagi? Ini tentang apa? Tentang hustle culture aja. Iya, tentang hustle culture itu tadi, untuk selalu ini jangan sampai kita kan menganggap bahwa hustle ini seseorang bekerja terlalu keras, gitu. Habis itu, ternyata nggak harus gitu. Ya, kita ambil baiknya. Jadi setiap sesuatu itu ada baik buruknya. Kalau kita ambil dari sisi baiknya, kita nggak bakal nemuin kayak peradaban dunia yang semacam ini itu dengan orang-orang yang biasa-biasa. Ada orang yang tidak tidur 2 hari, ada yang tidak tidur 3 hari. Habis itu ada yang seminggu cuma tidur beberapa jam aja. Kan itu adalah buah dari sebuah kerja keras. Itu nggak salah. Itu malah bagus untuk orang banyak. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi korban. Dan sebaliknya, jangan sampai kita gara-gara itu terlalu berbahaya sampai kita mikir udahlah kita lebih ke santuy. Oke, santuy nggak apa-apa, kita berhak untuk menikmati itu. Tapi jangan sampai kita lupa hidup itu harus dilalui dengan kerja keras. Nah, itu kerja keras dengan santai atau apa, yang penting dia tuh harus tetap mempunyai goals dan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, hustle culture emang panjang sekali ya pembahasannya gitu, dan sebenarnya kita bisa menangkis juga bisa menangkis atau mengatasi ini itu dengan pendekatan secara umum ataupun pendekatan secara agama. Kita tinggal memilih pendekatan yang mana yang cocok untuk kita lah. Kalaulah misalkan hobi ataupun kebiasaan lain itu bisa membuat kita lebih baik, kenapa tidak kita tidak lakukan gitu ya? Kenapa tidak kita lakukan?
Dan kalaulah misalkan pendekatan secara agama, ibadah sholat 5 waktu ya yang bagi beragama muslim itu bisa membuat kita lebih nyaman, lebih enak, kenapa tidak kita lakukan gitu ya. Jadi budaya hustle culture ini tidak bisa kita hindari ya. Budaya saling kerja keras, saling budaya yang berat inilah gitu. Budaya yang berat ini, hustle culture ini tidak bisa kita hindari di era sekarang, tapi bisa kita atasi dan bisa kita kelola dengan sepintar-pintarnya kita aja gitu dalam mengatasi atau menjalani kultur budaya yang sekarang itu. Ya, sekian. Laga terakhir, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak, udah. Udah? Enggak, bener puas nih. Dikit. 2 menit ya. Enggak, sedikit aja. Ada orang bilang hidup itu hidup itu untuk tinggal di dunia atau kita menjalani untuk menunggu kematian. Habis itu ada orang yang jawab, hidup itu untuk kita tinggal di dunia sambil menunggu kematian, menuju kematian, mati perjalanan itu. Nah itu aja sih, mati perjalanan. Jangan lupa bahagia lah intinya. Iya. Jangan lupa bahagia dan nikmati perjalanan kita di dunia gitu ya. Baik, sekian episode Insight Berkohwa pada malam hari ini. Semoga pembahasan kita pada malam hari ini tentang Argentina, tentang Palestina dan tentang timnas, dan juga tentunya tentang hustle culture ini berguna bagi para subscriber semuanya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube kami. Saya Andika dan Naga pamit. Sampai jumpa di Insight Berkohwa di episode selanjutnya. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.